Ini buat jamaah yang ada di rumah ya, kita akan mendengarkan ada tausiah praktek dari guru kita Ustadz Maulana. Bagaimana caranya kita bisa keluar ya dari jebakan yang namanya istidraj ini. Seandainya posisi kita sekarang ini dalam posisi yang tanpa sadar terkena jebakan itu. Mohon izin Ustadz Maulana. Jebakan. Baik, Silakan, tafadhol Ustadz. Saya langsung praktek aja, Mas Arci minta tolong peraganya. Maaf. Saya bantu Ustadz. Ya. Buat kita semua, mohon izin Habib Silakan Ustaz. Silakan. Buat kita semua, pembelajaran besar buat kita kalau sudah terlanjur terkena namanya istidraj, maka jangan lupa kembali ke tempat sujud. Sekali lagi kembali ke tempat sujud, harus mikirin bahwa yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Dan ada baca Quran, kemudian tasbihnya sasam, tabe. Oh aja nak kapang, ya mana nih? Di atas semua nih. Sini. Di atas itu. Ya, jadi gitu. Jadi yang pertama, minta tolong. Iya, tabe. Iya, tabe. Iya. Kenapa saya praktekkan seperti ini? Saya izin Habib. Siap. Ya, jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Buatlah di rumah, kalau bisa bangun masjid. Kan kaya kan? Kan kaya, bangun masjid. Bikin majelis. Cari guru. Teknik yang kita gunakan untuk supaya terhindar dari istidraj, apalagi sudah terlanjur. Maaf, saya katakan terlanjur. Kata Ustaz Sam, bagus kalau kita sudah merasa bahwa ini kayaknya istidraj. Yang bahaya itu kalau kita sendiri tidak sadar. Kalau kita sudah kena istidraj. Yang paling bahaya itu kalau dia tidak sadar. Kalau sadar itu pertanda dia nyadari kesalahannya. Maka yang pertama dia, kenapa ya? Aku malas banget sholat. Kenapa ya aku malas? Mohon izin, kalau malas sholat berarti jarang menjawab azan itu. Jarang menjawab azan. Orang yang jarang menjawab azan dikhawatirkan hatinya mati. Jadi sering-sering menjawab azan. Karena di azan itu ada pengulangan syahadat. Syahadallah ilallah, syahadana Muhammad Rasulullah, kan gitu. Kemudian sering-sering menghadiri majelis. Kenapa menghadiri majelis? Karena di dalam majelis itu ada nasihat. Di dalam majelis itu ada ulama. Di dalam majelis itu ada ilmu. Di dalam majelis itu ada guru yang senantiasa mengingatkan kita. Maaf tabe. Ada tasbih. Kenapa? Sering-sering bawa tasbih. Maka orang-orang yang, maaf saya pinjam kata-kata ini, orang yang istidraj ini tidak mungkin dia bisa mengenal tasbih. Artinya sibuk dengan kegiatannya sehingga tidak ada waktu untuk memegang tasbih. Nah ketika kita memegang tasbih otomatis kita bersikir. Bersikir itu jangan tasbihnya disimpan cuma digantung di mobil. Ada kan? Mas Fadli kayaknya mobilnya begitu ya? Iya alhamdulillah. Tasbihnya digantung? Saya pakai. Oh dipakai. Iya. Saya kira digantung ya. Ya nggak bisa kejebak ya dia. Jadi tasbih. Kenapa tasbih? Ala bizikrillah tatmainnul qulub, dengan berzikir mengingat, karena zikir itu artinya mengingat Allah. Kembali yang paling hebat kalau kita bisa berdialog dengan Allah. Nih, saya mau tanya, lebih banyak kita di tempat salat atau di tempat yang lain? Tempat yang lain. Harusnya kalau Imam Al-Ghazali membagi 3 waktunya, kembali lagi diingatkan. 8 jam untuk Allah, 8 jam untuk diri, dan 8 jam untuk sesama. Kenapa 8 jam untuk Allah? Di situ waktu kita. Jangan sampai kita habiskan waktu kita dalam urusan duniawi. Tapi di berapa menit dengan Allah? Mohon maaf. Apalagi ini yang paling hebat. Quran. Minimal 100 ayat. 100 hari. Kalau 100 ayat saya tes dulu Mas Fadli. Maaf ya Mas Fadli. Saya selalu tes Mas Fadli. Kenapa sih? Karena sudah 9 tahun di Islam Ya Tindak. Allah ya Rabbi. Ya. Saya mau tanya, Apa Mas tuh? Fadli, Ya. berapa 100 ayat? Di surah Yasin berapa ayat? Surah Yasin 83. Bagus, Ya. 83. Walaupun saya dapat bocoran dari saya ya. Enggak, saya udah tahu jauh, Ustaz lagi bantuin sendiri. Lagi Ustaz tanya saya, Ustaz jawab. Jangan dong, kasih Kelamaan saya. kan durasi. Iya kan saya kan pura-pura 83 mikir. ayat. Saya pura-pura mikir biar kata agak susah gitu. Ya Allah. Surah Al-Fatihah berapa ayat? 7. Berarti total? Udah 90. 90. Iya. Di mana 10-nya? Ambillah Kul Trikul, huwallahu ahad, iya. kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tapi alangkah bagusnya juga kita one day one juz, 1 hari 1 juz. Lalu Al-Quran itu dibaca bukan hanya sekadar dibaca,
membaca tulisannya, memahami maknanya, mempraktekkan isi Masya kandungannya. Allah. Dan terakhir Ya. adalah mencintai Al-Quran. Amin, Masya Allah, Aduh, Alhamdulillah. ikutlah majelis Rasulullah. Iya, Karena amin. barang siapa yang tidak punya guru, maka setanlah gurunya.